Alhamdulillah, baru ini gimana? Baik, itu pasti. Ya, pasti dari kemarin sebagai seorang coaching, nanti saya sebagai seorang peserta ada lebih penilaian yang akan saya sampaikan. Nanti yang akan jadi coachingnya sepertinya begini. Ya, betul ya. Berarti menanyakan kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Ya. Pertama-tama sih kompetensi coaching yang ingin aku kembangkan lebih kepada pertanyaan yang nanti disampaikan ke beliau itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa mengembangkan apa sih yang belum dirasain, apa sih yang harus dilakukan dan segala macamnya itu ke arah situ sendiri. Terus sih pastinya pada saat coaching nanti aku harus fokus bukan berarti hanya raganya saja di situ, tapi memang udah jiwa raga dan mengenalkan buku ini dengan sesama dengan harapan nanti bisa menemukan apa sih yang menjadi problematika dari permasalahan itu, kemudian mengembangkan kepada solusi apa nanti yang bisa diambil dengan seperti itu. Ya memang kita harus fokus untuk ada di situ research atau akhirnya harus seperti ya kita pertanyaan boleh sedikit juga dan dapat menggali kemampuan dari boleh nah dalam kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi pada diri? Pastinya proses kreatif dalam mengambil dan menyimpulkan suatu masalah sih. Jadi karena sebenarnya permasalahan itu kan banyak dan kadang situasi kondisi ini juga berbeda. Tapi kalau misalkan ini dan aku bisa mengambil proses kreatif itu sebagai satu hal yang tantangan yang baik, saya rasa nanti kedepannya mau permasalahannya seperti apa, situasi kondisinya juga seperti apa, itu pasti bisa mendapatkan solusinya. Sekali luar biasa, pasti ya. Oke, indikator pencapaian tujuan yang Ibu ingin capai pada guru itu apa ya? Ya, yang pasti saya berharap ketika nanti coaching selesai, guru ini bisa menemukan solusi yang tepat dari setiap permasalahan dan tantangan yang ada. Kemudian di kedepannya lagi tadi yang saya sampaikan bahwa proses kreatif berpikirnya, kemudian juga seperti mengembangkan potensinya guru itu lebih ada lagi, lebih meningkat lagi sebelum coaching dengan saya. Terus sekali luar biasa, selamat boleh kembali. Terima kasih. Udah selesai kan jawab ini ya? Udah beres ya. Udah sih tahu kan. Saya udah langsung aduh, proses adaptasi ya gitu lah. Jadi sebenarnya apa sih kendala yang Terus gini ya, diketahui aku kan datang baru di sini banyak sekali yang membuat saya. Nah, kadang sampai saya saat ini juga saya masih benar saya itu dari Depok gitu ya. Meninggalkan yang sudah beberapa tahun saya mengikuti di daerah saya gitu ya. Saya harus berhadapan dengan orang-orang baru di pekerjaan, di sekolah gitu ya, dengan anak-anak tentu saja. Kemudian tempat tinggal juga ya masih ada juga seperti itu. Dan saya masih merasa saya ini benar nggak sih ada di Depok ini? guru itu sejak kapan sih ingin jadi? Iya, saya itu pas bulan Juni ya, bulan Juni saya pindah ke sini dan kebetulan saya juga berhadapan dengan tugas baru dengan kegiatan baru yaitu penggerak gitu ya. Nah alhamdulillah itu saya dipertemukan dengan orang-orang yang
baik gitu ya, bukan setidaknya dengan kondisi saya sebelumnya yang merasa underestimate dengan kondisi baru di sini, saya merasa terlibat dengan orang-orang baru di bergerak di sekolah baru juga. Sebelumnya di daerah mana ya? Kita Saya itu rasa asli gitu ya. jadi pada dasarnya saya mau mengambil kesimpulan tujuannya PDD coaching sama saya memang untuk memahami bagaimana sih adaptasinya ya, proses adaptasi Dan saya ingin membuka pikiran juga gitu ya. adaptasi ke Depok itu bagaimana. Iya. Sekarang kan pada dasarnya ibu sudah menjalani nanti 3 bulan Iya. udah kira-kira kendala terbesar ini Kendala saya itu adalah dengan kebiasaan mungkin ya. kebiasaan. Cara dari bahasanya dulu ya. Saya temukan itu di daerah saya itu saya mampu bahasa Inggris gitu ya. Masuk ke sekolah ya di sini kan bahasa ibunya bahasa Indonesia, bahasa namanya. Dan saya dihadapkan dengan tugas itu harus selain bahasa Indonesia juga harus belajar bahasa Sunda. Iya itu lah. Di samping saya harus beradaptasi, saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan juga dengan profesi baru gitu ya sebagai guru bahasa Sunda seperti itu. Jadi dari kendala itu memunculkan lagi beberapa permasalahan yang paling urgensinya, yang paling mau gue solve dulu tuh apa sih yang ada apa sih? Iya, bahwa keberadaan saya di Depok itu harus full ada di tempat. Kalau sebelumnya saya itu fisik ada di sini, jadi itu sana gitu ya. Nah, sekarang saya berusaha bahwa ya ini adalah balik lagi takdir ya, takdir, dan saya mampu mengatasinya, dan saya dipertemukan dengan orang-orang baru yang baik gitu ya, dengan kegiatan GP teman-teman saya sangat baik. Kemudian di sekolah juga ada beberapa gitu yang baiknya luar biasa yang membantu saya untuk proses adaptasi, sehingga dari sana muncul rasa percaya diri saya gitu ya. Di tempat baru ada support dari orang-orang yang lama di sini gitu ya, setidaknya itu memberikan gambaran bahwa saya harus apa yang do, apa yang don't, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak begitu. Kalau rencana biar nanti adaptasi ini lebih mudah dihadapi sama Bu ini, kira-kira rencananya apa? Rencananya saya berarti harus bukan belajar ya, lebih menerima mungkin. Kalau kemarin kan saya itu masih menolak gitu, menolak bahwa saya berada di lingkungan baru gitu. Nah, saya ingin menerima dengan kebiasaan orang sini, dengan culture di sini, dan tentu saja ini berkaitan dengan pekerjaan saya juga ya. Kalau saya cuma sepenuhnya ada di sini, mungkin bukan mungkin lagi pekerjaan saya itu bisa lancar. Nah, saya itu sudah dipikirkan itu seperti itu, bahwa saya harus menerima ini dengan hati senang, dengan keadaan yang ada, dan tentu saja sesuai dengan pepatah juga kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi saya harus bisa menerima semua keadaan dan juga budaya yang ada di sini seperti itu rencananya. Nah, kira-kira dukungan siapa sih yang paling berpengaruh untuk membuat adaptasi ini lebih cepat dan saat ini? Itu dari suami saya dan keluarga besar saya, tapi dalam hal ini suami saya, dimana memang kan sebelumnya dia memang di sini gitu ya, dia udah tahu seperti apa, dia yang selalu mensupport saya bahwa ini adalah pilihan terbaik, dan kami adalah di sini hikmahnya bisa kumpul bertiga bersama-sama. Dari sana ada kepercayaan diri dari suami saya, ditambah lagi orang-orang di sekitar saya, teman-teman di DPP saya, teman-teman di sekolah saya yang terus mensupport bahwa ini adalah langkah terbaik saya. Dan saya juga sebetulnya dengan kepindahan saya di sini, saya menemukan warna baru dan ilmu baru ya, ilmu baru banyak sekali, keprofesionalan, kemudian how to interact with others, jadi bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan karena di sini multicultural ya, multi ras, multi etnis gitu ya. Nah, saya belajar di sana dari anak-anak saya, belajar juga karena saya di sekolah negeri multi agama gitu ya, dimana sebelumnya saya di
cuman siswa saya ada musik semua gitu ya, dan saya banyak belajar dari mereka, dan ininya saya ternyata ini gitu ya, oh ternyata hikmah bahwa saya pindah ke Depok ini seperti ini gitu ya, banyak sekali yang saya dapatkan, dan sedikit demi sedikit saya itu mulai keberadaan saya di sini itu mulai mau sepenuhnya gitu ya, maksudnya. Nah, itu kan berarti Ibu udah tahu ya cerita. Nah, sekarang kita berbicara waktu penghasilan adaptasinya untuk saya dan yakin saya di Depok itu kira-kira apa? Ya ketika banyak orang yang menerima saya dan yang lebih adalah menemui saya mengakui keberadaan saya. Jadi sebelumnya itu kan terus saya berubah tuh dari mana sampai ada yang momen lucu itu adalah ketika pas 12 yang tahu saya dari Tasik, oh ibu berarti Persib ya, dan saya berusaha untuk saya menyelami, memang saya pecinta bola ya, tapi saya tidak membuka identitas saya sebagai penggemar ABCD gitu ya, karena itu kan ya banyak efeknya gitu yang harus dipertimbangkan. Tapi pada saat itu saya menyelami, oh mereka mungkin mau berinteraksi saya lewat ini, maka saya oh iya tentu saja saya akan Jawa Barat, masa saya tahu sendiri dari provinsi lain, tapi saya juga kan di Jawa Barat, tapi saya tidak boleh jadi itu kan selera gitu ya, sebenarnya saya berusaha menyelami mereka sehingga dengan interaksi seperti itu saya menyadari oh ternyata saya bisa saya dengan anak-anak saya, dengan ya seperti tahu kan Bu Dino bilang tapi kampus seru katanya murid-murid ini ternyata saya bisa mengimbangi gitu ya mereka dengan cara mereka berinteraksi dengan saya. Jadi saya merasa kalau saya berhasil di sini itu adalah saya ada ataupun masuk ke komunitas siswa, komunitas teman-teman saya di DP, di sekolah juga gitu ya. Jadi saya dulu berarti memang pada dasarnya tadi kita sudah bicara tentang kendala, jadi identifikasi apa sih kendalanya, kemudian kita sudah sampaikan rencananya sampai terakhir dari pelaku itu dari berhasilkan guru ini menghadapi situasi ini. Nah saya memang berharap bahwa adaptasi mungkin tidak mudah ya Bu, tapi sejauh ini Bu Dino yang paling hebat dan betul, terima kasih juga support dari Bu Resti, Bu Dino, dan satu yang membuat saya teringat itu adalah kata-kata Bu Dino bilang begini, gak mudah loh orang baru bisa tumbuh dengan culture makan saya begini. Terus saya di sini cuma ada beberapa saudara, tapi saya bisa sampai di tahap ini. Saya benar-benar merasa berterima kasih selain ke keluarga saya itu ke teman-teman saya di DP, di sekolah juga itu. Semangat terus Bu ini ya, sebagai satu juga proses adaptasi yang harus dilalui bersama Bu ini. Karena kalau kita punya ada diterima sama kelas kita, insya Allah Bu ini pasti akan bisa. Iya. Terima kasih Bu Resti ya, setidaknya dengan begini saya bisa mengeluarkan saya rasa rasa saya itu ada teman yang mau mendengarkan besar saya. Terima kasih Bu Resti ya. Iya. Mulai waktu ya. Oke. Salam. Hai Bu Resti, iya hasil hari ini. Wah sesuatu banget ya, maksudnya kayak permasalahan Bu ini itu bisa dibilang komplikated juga dan berani untuk mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Kemudian nggak terjadi itu kenapa? Memang Bu ini butuh dibenarkan, butuh dipandu bagaimana dan segala macamnya. Itu sih Bu, dan tadi sih berjalan dengan mengalir dengan enak gitu, jadi kayaknya Bu ini sudah menemukan solusi tepat untuk masalah ini. Ini kata-kata capaian Bu Resti sebagai seorang coaching. Indikator pencapaiannya pastinya berharap bahwa Bu ini sudah menemukan solusi yang tepat bagi permasalahannya, sudah tidak lagi berpikir bahwa apa harus gimana dan segala macamnya, karena semua itu tadi sudah kita bahas gitu sampai kita menuju ke identifikasi masalahnya, kemudian ke apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu sampai berhasilnya nanti maunya seperti apa, itu kita sudah lakukan semuanya sih. Alhamdulillah sih ya. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Resti sebagai seorang coaching?
pastinya sih pengen lebih mengembangkan ke arah bagaimana sih cara menggali potensi orang tersebut supaya itu lebih keluar lagi. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak cari informasi tentang bagaimana cara menemukan atau membuat pertanyaan tersebut yang memang bisa dilakukan pada saat coaching. Kemudian bagaimana sih pertanyaan terbuka itu bisa lebih menggali lagi dibanding dengan pertanyaan yang memang apa pertanyaan tertutup itu. Jadi aku lebih kepada pengen teknik dari coachingnya yang lebih didalami. Luar biasa. Sama Ibu Resti sudah menjadi coaching yang terbaik buat beliau. Iya, terima kasih. Semoga kedepannya Ibu Resti jadi coaching yang luar biasa dan ini anggota-anggota yang lain. Selamat Ibu Resti. Terima kasih, Bu Dina.